Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih solihah kelas 3. Jumpa lagi ya dengan Ustazah Hidayah. Semoga kita hari ini semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita belajar di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dan selalu ingat 3M. Oke? Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada tema 4. Tema 4 ini adalah tema terakhir dari pembelajaran semester 1. Kita hari ini belajar tentang tema 4, subtema 3, dan subtema 4. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang 1. Hak dan kewajiban dalam bertetangga. 2. Hak dan kewajiban warga negara. Tahukah kalian siapa tetangga itu? Kenal dengan tetangga di sekitar kalian? Siapa saja namanya? Oke, tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku atau rumah kalian. Nah, mungkin kalian juga sudah mengenal namanya. Kalian saling bersapa. Kemudian kalian juga pernah ya mungkin mengunjungi tetangga kalian. Nah, dalam hidup bertetangga, kita itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban itu berbuat baik kepada tetangga, misalnya membantu ketika mengalami kesulitan, kemudian saling berbagi, bersilaturahmi, bersikap sopan, bicara santun. Nah, haknya apa? Haknya kita akan mendapatkan tetangga yang baik, kita akan dihargai oleh tetangga kita. Jadi, dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan itu, nanti akan bermanfaat untuk mempererat persaudaraan dan menciptakan kerukunan. Siapa yang suka bermain dengan tetangga? Oke, anak-anak pasti pernah ya bermain dengan tetangganya. Berikut adalah contoh bermain. Nah, permainan itu banyak ya. Ada permainan tradisional, ada permainan modern. Bermain dengan tetangga itu pasti sangat menyenangkan. Kita bisa mempererat hubungan dengan cara bermain dengan tetangga. Dalam bermain dengan tetangga itu ada beberapa hak dan kewajiban yang harus kalian perhatikan. Perhatikan kewajibannya. Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain, tidak berisik dan mengganggu tetangga, bermain tanpa merusak lingkungan, bermain sesuai aturan yang disepakati, sportif, dan bermain tidak lupa waktu. Kalian sudah melakukan kewajiban, pasti kalian akan mempunyai hak dalam bermain dengan tetangga, yaitu haknya mendapat kesempatan giliran bermain, kemudian kalian bisa mendapat perlakuan yang baik dan adil. Setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tetangga dan bermain dengan tetangga, hari ini kita juga akan mengetahui tentang salah satu contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, yaitu bekerja sama dengan tetangga. Dalam kehidupan bertetangga, pastinya kita membutuhkan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, lingkungan yang sehat dan bersih itu harus kita jaga, kita rawat, terutama pada lingkungan rumah. Berikut ini Ustazah tampilkan contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Perhatikan baik-baik ya nak, ada 2 gambar di layar. Nah, ada 2 gambar ini berkaitan dengan kewajiban. Kewajibannya apa saja ya? Yang pertama, di situ menjaga kebersihan dan ketenangan lingkungan. Yang kedua, menjaga keamanan. Kemudian yang terakhir, mematuhi peraturan saat bekerja sama. Ketika warga masyarakat ini sudah melakukan kewajiban, maka warga ini akan mendapatkan haknya. Haknya yang pertama adalah bisa tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian kita juga warga bisa tinggal di lingkungan yang aman dan tentram. Anak-anak,
Dalam hidup bertetangga, kita ini wajib menerapkan sikap tolong-menolong dan menghormati dengan tetangga. Semua orang harus saling membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Hari ini, sikap ini akan kita terapkan untuk hak dan kewajiban dalam memelihara hewan peliharaan. Apa saja kewajiban kalian terhadap hewan peliharaan? Yang pertama, kalian harus menjaga hewan agar tidak berkeliaran. Nanti bisa mengganggu tetangga ya. Yang kedua, kewajiban kalian yaitu menjaga agar kandang selalu bersih. Yang ketiga, kewajibannya yaitu memelihara kesehatan. Jika hewan kita sakit, maka kita harus segera mengobatinya atau memeriksakan ke dokter hewan. Hak kalian yaitu terhadap hewan peliharaan, kalian bisa memilih hewan sesuai dengan keinginan. Anak-anak, sikap saling menghormati dan menghargai sangat dibutuhkan agar terpenuhinya warga yang hidup rukun, tenang, dan nyaman. Materi yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap warga negara. Siapakah warga negara itu? Warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara sebagai bagian dari warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, maka negara akan berkembang dengan baik. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh hak dan kewajiban terhadap warga negara. Nah, di sini ada anak yang sakit. Sebagai orang tua berkewajiban memeriksakan putranya yang sakit di rumah sakit atau di klinik puskesmas. Nah, setelah anak ini diperiksa oleh dokter, maka anak ini berhak nanti untuk mendapatkan kesehatan. Contoh yang kedua, ada penjual es. Nah, di situ ada anak yang membeli es. Tetapi penjualnya malah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Nah, kewajiban terhadap sampah itu bagaimana? Kewajibannya yaitu harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, hak yang didapat anak yaitu anak mendapatkan jajan. Kemudian, kalian juga bisa mendapatkan lingkungan yang bersih ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang saling menghormati. Sikap saling menghormati ini menghargai ya, kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak perbedaan, yaitu perbedaan suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Sebagai contoh berikut, merayakan hari besar agama, itu adalah hak setiap warga. Contoh perayaan hari besar apa saja? Misalkan umat Islam memperingati Maulid, umat Kristen Natal, umat Hindu memperingati Nyepi, dan umat Buddha memperingati Hari Waisyah. Nah, dengan adanya perbedaan itu, setiap warga harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta kerukunan. Mari kita perhatikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Kewajibannya yang pertama adalah menaati semua aturan yang berlaku. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh. Yang keempat, menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum contohnya kendaraan umum, jalan raya, trotoar, halte, dan lain-lain. Yang kelima, menjaga kelestarian alam. Setelah warga negara melakukan kewajiban, pasti akan memperoleh haknya. Hak yang pertama yaitu mendapat perlindungan hukum. Kedua, mendapat pelayanan sebagai warga. Ketiga, memperoleh pendidikan. Keempat, mendapat fasilitas kesehatan. Yang kelima, menikmati alam. Nah, kesimpulannya dari materi tentang hak dan kewajiban terhadap tetangga, kemudian hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebaiknya yang kita lakukan adalah mengutamakan melaksanakan kewajiban sebelum kita menuntut hak.
Alhamdulillah, materi sudah tersampaikan. Pesan Ustazah, ingat setiap orang itu berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Dan kita harus bersyukur selama ini kita sudah memiliki tetangga yang baik. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.